sedang berhalangan, maka kelas 5 dengan kelas 6 disatukan menjadi satu kelas. Dikarenakan kenapa? Karena guru wali kelas 5 sedang berhalangan. Oke, maka kita campur hari ini ada kelas 6 dan juga ada kelas 5. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang siapa nih yang mau memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan di depan pimpin kita dalam doa. Teman-teman coba nyanyi tangan ke atas tiga ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Diputar-putar, tangan diputar, gulung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar, langgar ular, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Teman-teman bisa agar telah Engkau memberikan sekali berbagai Engkau telah memberikan kesehatan dan cuaca yang baik. Dan itu juga hingga waktu yang sebentar lagi akan membuat kita jalan dari awal hingga kali akhir bersama dengan kita. Ya Tuhan, berkati guru akan melakukan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mida. Silakan duduk di belakang. Baik, anak-anak ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu harus memastikan terlebih dahulu siapa-siapa saja anak didik ibu yang belum hadir pada pagi hari ini. Boleh kan? Boleh. Pada hari itu, anak-anak kelas 5 dan juga kelas 6 yang sedang berkumpul dalam satu ruangan pada pagi hari ini, silakan mendengarkan namanya dengan baik-baik. Baik, dengarkan namanya. Ketika ibu panggil, diangkat tangan. Nama Selfie. Hai, Bu. Joseph, oke, Rota, Trisna, Bu. Joel, Elman, Bu. oke, Charles, Bu. oke, Ellen, Bu. oke, Ratna, Bu. oke, good, terima kasih. Sekarang kelas 6 ya. Friska, oke, Abadi, Bu. Yulenta, Bu. Sri, Bu. Merlin, Bu. oke, good. Dinda, Hadir, Bu. Tika, Bu. oke, Jerry, oke, terima kasih. Chelsea, baik, terima kasih. Maiman, Bu. oke, good, terima kasih semuanya. Berarti pada hari ini semua anak didik ibu hadir semua ya? Iya. Hadir. Tidak ada yang sakit kan pada hari ini? Tidak. Sehat. Siap dong untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Kita akan mulai pembelajaran kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Maka dari itu ada pun beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, baik itu kelas 5 maupun juga kelas 6. Meskipun pembelajarannya dalam satu kelas, namun setiap kelas atau setiap tingkatan kelas memiliki tujuan pembelajaran yang masing-masing. Yang pertama untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana siswa diharapkan mampu mendeskripsikan apa saja organ-organ sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa mampu membedakan bagaimana sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6, nah ini tujuan pembelajaran kita. Nah, dengarkan ya pada baik-baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mana tujuan pembelajaran kita kelas 6 itu adalah di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari reklame. Yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan manfaat dari reklame. Dan yang paling terakhir, siswa atau peserta didik mampu membuat satu contoh reklame. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, gimana nih tujuan pembelajarannya? Agak seru ya? Iya. Siap untuk belajar, nak?
akan mulai pembelajarannya. Baik, semua buka buku. Semua buka buku. Kelas 5 buka buku halaman 2, tema 4, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Dan kelas 6 silakan buka bukunya. Tema 4 mengenai globalisasi halaman 10. Sudah dibuka bukunya, nah? Sudah. Baik, kita mulai pembelajarannya ya pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar untuk kelas 6. Silakan dulu dibaca bukunya halaman 10 mengenai apa itu reklame, manfaat dan pengertian tentang reklame. Contoh-contoh reklame dibaca dulu. Karena ibu akan menyampaikan materi dulu untuk kelas. Jangan baca dulu semua bukunya ya. Iya, Bu. Baik, untuk kelas 5 sekarang coba dibuka bukunya mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sembari sudah dibuka bukunya, silakan perhatikan PowerPoint yang sudah dipaparkan di depan ini. Nah, baik anak-anak, untuk kelas 5, kelas 6 silakan dibaca bukunya materinya terlebih dahulu karena ibu akan menyampaikan materi kepada kelas 5. Kelas 5, perhatian ya semua sama ibu. Oke, pada hari ini kita akan menyambung materi dari ibu wali kelasnya minggu lalu mengenai peredaran darah. Maka kali ini kita akan belajar mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sistem peredaran darah. Nah, coba diperhatikan semua PowerPoint ibu, ya. Nah, di sini adalah pengertian dari peredaran darah manusia. Peredaran darah adalah, ayo kita baca sama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan peredaran darah, di mana sistem organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah. Apa saja organ-organ peredaran darah, Bu? Tiga organ-organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Oke, kita bahas satu-satu. Organ yang pertama yaitu jantung. Dia merupakan gambar jantung. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tidak berfungsi lagi untuk memompa darah. Apa yang terjadi pada manusia? Pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, diperhatikan. Ini saluran-saluran yang ada pada gambar ini itu merupakan pembuluh darah. Fungsinya apa? Membawa darah, di mana mengalirkan darah. Fungsinya itu apa? Mengalirkan darah dari jantung manusia ke seluruh tubuh. Nah, kita masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini berperan sebagai apa? Manfaat dari paru-paru. Namun sebelum itu kita lanjut dulu. Nah, ayo kita lanjut ya. Dimana sistem peredaran darah pada manusia Joel terbagi menjadi dua. Apa Joel? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, situ muncul tanda tanya besar. Apa sih yang dimaksud dengan perbedaan dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Nah, sekarang sebelum ibu jelaskan, ibu akan mengasih tugas nih kepada didik kami. Tugasnya yaitu setiap anak didik kami mencari tahu bagaimana sistem peredaran darah kecil dan bagaimana sistem peredaran darah besar. Oke, kasih tugasnya dulu ya. Oke, setiap kelompok mengisi di lembaran ini ditulis apa saja, nanti di sini nanti ada ditempel, ditempel apa saja sistem peredaran darah besar, apa saja sistem peredaran darah kecil. Oke ya, kita lanjut.
pilihan. Pilihannya kecil-kecil saja, dia bisa dilihat. Cepat lah. Ini dibuka. Sini. Oke, sudah. Oke. Nah, ini. Kita segera selesai. Oke. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Sudah atau belum? Oke, dikerjakan. Nanti setelah itu akan dipresentasikan ke depan. Oke, silakan Dwi kerjanya. Baik, sekarang ibu masuk ke kelas, Pak. Gimana? Sudah dibaca bukunya? Good. Nah, hari ini kita belajar mengenai apa, Nak? Sangat sekali ibu rasa ya, kelas 6 ini. Oke, sekarang sebelum ibu kasih tahu apa pengertian dari reklame, siapa nih satu orang yang berani yang ada di ibu yang mampu menyampaikan apa sih pengertian dari reklame? Siapa? Oke, berdiri bersama suaramu. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, melanjutkan, dan menawarkan produk. Oke, tepuk tangan untuk kita dulu. Oke, berarti reklame itu adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan produk agar dikenal oleh masyarakat luas sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Nah, itu maksud dari reklame. Mungkin selama ini apa sih kata reklame? Apa sih itu? Kita dengar saja kan? Apa saja itu reklame? Tapi tidak tahu apa itu reklame. Nah, di sini ibu punya satu contoh. Oke. Nah, mungkin anak-anak didik ibu kelas 6 mungkin bertanya-tanya nih, Bu, bagaimana sih bentuk reklame? Bu, apa sih itu reklame? Nah, di sini ibu mempunyai dua contoh reklame yang dapat diperhatikan oleh anak didik ibu. Nah, coba ditengok semua nih. Dan ditengok semua. Kenapa ngiler? Karena ada apa di gambar ini? Apa saja yang bisa kita tengok dulu di sini? Apa ini? Kebab. Yang ini apa? Oreo. Potato. Yang rasa Oreo. Nah, anak-anak didik ibu ini merupakan contoh dari reklame suatu produk. Nah, sekarang ibu akan mempraktikkan. Kita akan mengidentifikasi sama-sama apa saja yang dapat kita perhatikan atau apa saja yang bisa kita dapatkan pada gambar ini. Oke, coba diperhatikan semua. Apa saja yang bisa kita tengok dari gambar ini, Nak? Bagaimana kalimatnya? Gambar ini, Nak? Kebab butuh. Nah, tengok gambarnya. Bagaimana ada gambar kebab? Ada. Apa lagi yang kita tengok di sini? Ayo, coba kita lihat. Oke, biasanya beli satu gratis satu itu apa? Kalimat menarik. Sehingga bagaimana apa yang terjadi kepada pembeli? Yang menengok contohnya ya, ini produk ini reklame produk ibu. Ketika ibu pasang reklame seperti ini, bagaimana apa yang kalian rasakan? Tertarik untuk membeli. Nah, itulah fungsi dari reklame. Jadi tema semua bentuk reklame ini sudah. Oke, maka bisa kita tentukan ya. Apa sih tujuan dari reklame? Agar suatu produk dikenal oleh banyak orang. Iya, betul sekali. Agar suatu produk dapat dikenal oleh banyak orang. Lalu ibu tanya sekarang, ketika suatu produk tidak dipromosikan, apa yang terjadi pada produk itu? Laku atau enggak? Iya. Laku atau enggak? Iya. Artinya tidak. Sehingga orang ketika dibuat reklame atau dipromosikan, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut. Nah, itu mengenai reklame. Nah, sekarang ciri-ciri dari reklame. Oke. Ciri-ciri dari reklame apa, Nak? Bahasa yang menarik. Memiliki bahasa yang menarik, apa lagi? Memiliki warna yang menarik. Iya, warnanya lebih Menarik. Coba tengok semua gambar-gambar yang buka sini. Berwarna enggak? Berwarna.
anak-anak ibu membuat satu karya reklame. Oke, boleh ya? Ambil bukunya dulu, tugasnya ya. Oke, nah ini adalah tugas untuk kelas 6 yang dimana kita ditugaskan untuk membuat satu contoh reklame. Nanti di sini dibuatlah di gambar apa saja yang bisa kamu tuangkan, apa saja yang bisa kita paparkan mengenai reklame. Udah tahu tadi ciri-cirinya kan? Sudah. Ketika menggunakan warna yang bagus, maka kamu warnai hari ini biar lebih bagus. Oke, ini ya yang dikasih untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Oke, baik, dikerjakan bersama-sama satu ke kelompok. Setelah nanti selesai, kita presentasikan. Aku kembali dulu ke kelas 5. Boleh ya? Boleh. Gambar anak dikerjakan ya. Oke, Menggunakan warna yang lebih menarik. Ada pensil gambarnya semua kan? Ayo, sekarang yuk pindah ke kelas 5. Gimana tugasnya kelas 5? Sudah selesai? Sudah selesai, bisa presentasi? Bisa. Oke, baik. Kita akan presentasi ya untuk kelas 5. Untuk kelas 6 segera diselesaikan tugasnya ya. Untuk kelas 5 yang pertama tampil siapa? Kelompok 1. Oke, baik kelompok 1 silakan maju ke depan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ayo ke depan semua. Oke, baik semua perhatian di depan karena kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Ayo silakan. dan teman-teman, terima kasih atas perhatian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban. Pertama-tama, sistem peredar dalam mesin. Yang pertama, di kanan menuju arteri pulmoner, menuju paru-paru, menuju inang pulmoner, menuju saraf listrik. Baik teman-teman, kita menuju sistem peredar darah besar. Yang pertama, kiri menuju arteri besar, menuju arteri, menuju seluruh tubuh, menuju vena, menuju selanjutnya. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, gimana jawabannya? Sudah benar atau salah? Masih salah? Benar. Mereka memaparkan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oke, silakan ditutup. Demikianlah prestasikan dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Oke, next ya. Sekarang selanjutnya, baik. Sekarang kita lanjutkan ya ke kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 maju ke depan. Presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ayo ya. Oke, semuanya kita perhatikan ke depan. Kita tengok kelompok 2 akan mempresentasikan materi mereka. Ayo silakan kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah kecil dari kanan menuju arteri pulmonaris, vena pulmonaris, menuju saraf listrik. Oke. Dan sekarang kita akan sistem peredaran darah besar. Kiri menuju arteri besar, menuju arteri, menuju dan menuju selanjutnya. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, sudah benar yang mereka paparkan ini? Sudah. Benar. Benar. Benar ya. Sudah benar semua ya? Benar. Maka dari itu terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan ditutup presentasi. Demikian presentasi kami terlihat. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih ya. Semua sudah hebat-hebat nih jawabannya ya. Sudah bagus-bagus sekali. Baik, udah keren-keren ya jawabannya. Ternyata semua didik ibu kelas 5 ini sudah tahu ya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil.
kecil. Nah, sebagai pembahasannya, kita akan mempelajari bagaimana itu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sudah anak-anak kelas 5? Sudah. Sekarang Ibu akan kembali memaparkan kembali bagaimana sih sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah besar dan darah kecil itu dimulai dari sini, tengok ya, perhatikan semua ya, nanti kita lihat. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Tengok harapannya nak, jangan lupa dan juga kan. Nah, bilik kanan dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju ke paru, menuju ke vena pulmonalis, lalu terakhir menuju ke serambi kiri. Ini dia, sini dia perhatikan ya. Ini dari sini menuju ke atas, masuk, bawah dia sampai ke serambi kiri. Itu peredaran darah kecil. Nanti ada perbedaannya, itu peredaran darah kecil dari arah sini ke atas lalu ke bawah. Lalu bagaimana sistem peredaran darah besar? Nah, dimulai dari mana? Mana bilik kiri? Sini ya. Dari bilik kiri menuju ke mana? Arteri besar. Ini arteri besar. Menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh menuju ke vena, baru masuk ke serambi kanan. Diperhatikan ya. Peredaran darah kecil bagaimana tadi dari sini ke atas masuk ke bawah. Kalau peredaran darah besar bagaimana Selfie? Dari bilik kiri menuju ke serambi kanan. Baik anak-anak Ibu, supaya lebih jelas mengenai sistem peredaran darah ini, tolong diperhatikan video pembelajaran di depan ini. Tengok. Bentuk jantung sesuai dengan ukuran kepala tangan. Mana kepala tangannya semua? Ini. Mana kepala semua tangannya sudah? Maka itulah ukuran jantung kalian. Coba perhatikan. Di sebelah mana tadi? Sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ya. Ini dia jantung. Sebelah kiri ukurannya sebesar genggaman atau kepala tangan manusia. Coba. Begitu sebesar itu jantungmu. Oke, kita lanjut next ya. Oke.
Ya, di bagian sini. Kalian berarti kan ini pergi. Ini orang perhatikan ya. Selanjutnya lagi. Batas dia ya. Ya, perhatikan ya. Masuk tuh baru. Sudah ditonton videonya, nah? Nah, sekarang kita tanya, peredaran darah yang dari sini ke serambi kembali ke kiri ini apa yang disebut? Peredaran darah apa? Oke, kalau peredaran darah yang dari bilik kanan menuju serambi kiri itu disebut apa? Nah, perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Itulah pembelajaran mengenai sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil yang Ibu paparkan di depan. Nah, baik anak-anak didik Ibu, karena kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah besar dan kecil, maka tugas kalian sekarang adalah mencatat hal-hal penting yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo, coba dibuka buku catatannya, dicatat apa saja hal penting yang sudah kita pelajari pada hari ini sebelum kita masuk ke penugasan bagian evaluasi. Ayo dicatat semua ya. Catat apa saja yang penting. Kita hari ini sudah mempelajari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Maka tugas anak-anak kami kelas 5 mencatat hal-hal penting apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini sebelum kita masuk ke bagian penugasan evaluasi. Ayo sekarang kita catat. Oke, sekarang kita ke kelas 6. Nih, kelas 6. Gimana nih tugasnya kelas 6? Udah siap? Betul. Presentasi ke depan? Boleh. Silakan siap-siap dulu sebarang 1 menit. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompok khusus kelas 6. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami menjadi hasil dari Oke, silakan kelompok 1 paparkan hasil dari reklamenya. Oke, kita tengok semua ya. Apakah bagus hasil reklamenya atau bagaimana? Coba, ayo mulai. teman-teman anggap kami silakan kami pastikan adalah produk roti bakar. Ya, coba diperhatikan, kasih tengok ini depannya. Oke, tengok ya semua ya. Jadi kami memakai kata di sini yaitu rasanya sangat enak dan gurih, dan juga bersih
Oh, beli satu gratis Satu. Nah, lalu pertanyaan ditanya sama yang lain. Ketika ada produk reklame bagi seperti ini, tertarik nggak kalian membelinya? Tertarik. Beli satu gratisan. Iya, itu ya. Karena ada bonus beli satu gratis Satu. Oke, terima kasih. Bagaimana menurutnya ini, bagus atau enggak? Bagus. Ya, oke, good. Oke, silakan tutup. Terima kasih untuk berdua. Silakan ditutup dulu. Terima kasih atas demikian presentasi kami ucapkan. Oke. Oke, berikutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Silakan presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ayo. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari reklame kami. Baik, reklame kami adalah es jeruk. Kata-kata yang kami gunakan adalah es jeruk dingin dan segar. Dalam satu teguk terasa seperti di surga saja. Oke, lanjut. Keren, good. Bonus 1 gelas es jeruk campur. Es jeruk beli 1 gratis 1. Untuk informasi lebih lanjut, silakan telepon nomor 0872 3351 7170. Jika ingin datang saja, silakan datang ke Jalan SD Negeri Segai Adu 07 1058 Segai Adu. Demikian saja yang kami presentasikan dari reklame kami. Sekian dan terima kasih ya Jangan Allah. sebelum dulu. Itu tadi tema mantap ya, ada kontak personnya, takut mantap. Oke, gimana nih? Bagus atau enggak? Menarik atau enggak? Promosikan kelompok 2 ini. Apa? Apa yang dipromosikan ya? Oke, ketika ibu punya reklame seperti gini, kira-kira kamu tertarik tidak atau enggak? Tertarik. Nah, itulah tujuan dari reklame. Menarik orang-orang untuk membeli produk kita. Oke, silakan ditutup. Good job. Semua keren-keren ya. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Demikian terima kasih ya Allah. Oke, mantap semua. Oke, sudah. Oke, sudah selesai ya untuk kelas 6. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan bahwa dalam sebuah reklame itu membutuhkan yang namanya warna yang menarik, menggunakan kata-kata yang menarik, menggunakan apa? Informasi atau info kontak yang dimana ketika mau membeli produk tersebut, jadi kita ada kontak yang harus bisa kita hubungi. Nah itu, jadi di presentasi yang kedua kelompok ini sudah keren-keren sekali. Kelompok 1 juga keren sekali, kelompok 2 juga keren sekali. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adik kami mengerti ya dan paham apa itu reklame. Oke, sekali lagi coba diperhatikan dulu reklame ini. Oke ya, diperhatikan, diingat atau muncul di soal ujian. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan mengenai pemaparan materi ibu pada hari ini? Tidak ada? Betul? Semua? Friska sudah paham? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya, Nak? Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Yang lembar evaluasi ini disertakan pada saat ini juga. Boleh? Oke, baik anak-anak, Ibu sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Dikerjakan sekarang ya. Ini yang dikerjakan di semua, dikerjakan di kerjakan ya. Itu sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan lagi setelah ini.
Sudah? Sudah dapat semua kertas evaluasinya? Silakan dikerjakan masing-masing. Semua dapat semua kertas bukan? Dapat, silakan. Silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan semuanya ya. Tidak ada yang ribut, oke? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelas 5 nih. Gimana di kelas 5? Sudah selesai dicatat? Oke, sudah selesai dicatat ya. Kira-kira ada nggak pertanyaan kalian mengenai materi kita pada pagi hari ini? Tidak ya, semua paham? Kalau sudah paham semua, tidak ada lagi yang menulis, kita akan masuk ke penugasan di bagian mengerjakan lembar evaluasi. Benar-benar tidak ada yang ditanyakan? Tidak, sudah mengerti semua? Oke, sekarang diberikan lembar evaluasinya ya. Oke, setiap kelompok kerjakan ya, nanti ibu kumpul ini, ayo. Ayo, coba segera dikerjakan. Berapa orang di kelompok ini? 4 orang. Ayo, kerjakan sama-sama ayo. Kita mau tengok sejauh mana bentarnya. Oke, lembar evaluasi itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kasus bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, kelompok ini ayo dikerjakan. Lembar evaluasi. Kerjakan semuanya. Jadi catat tadi kan? Ingin disampaikan? Iya, dikasih nama. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan dikerjakan ya lembar evaluasinya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada ibu. Jangan tanya sama teman, tapi tanya sama ibu. Ayo, kasih waktu untuk mengerjakan. Kerjakan lembar evaluasinya ya, dijawab dengan bagus. Ayo, kelompok kelas 5, kelas 6, silakan dikerjakan bersama-sama. Ada pertanyaan, tanya sama jangan tanya sama teman. Gimana? Udah ya, sebetulnya kita usahakan yang untuk evaluasi ini. Benar. Nomor ini macam mana sudah selesai? Siap, Bu. Benar. Mana kelompok 2? Aman ya? Kalau ada pertanyaannya sampaikan kepada ibu biar kita bahas sama-sama kira-kira apa. Oke. Sudah.
Satu lagi kamu, satu lagi. Joel berapa? Satu lagi. Udah kan? Oke, kelompok ini berapa lagi nak? Sudah selesai. Kalau notas lagi ya. Sudah selesai. Kelompok ini sudah selesai. Sudah. Kamu sudah. Yang ini belum. Berapa lagi Cel? Berapa lagi Indonesia? Satu lagi. Kamu? Oke, good. Oke. Oke, gimana soalnya? Sudah dipelajari semua ya? Sudah. Mudah kan? Mudah. Kelompok yang kelas 5. Soalnya evaluasinya bagaimana? Sudah. Udah kita pelajari barusan ya? Sudah. Kalian nanti ibu tengok ya, siapa nilai yang kecil itu berarti nggak memperhatikan dan menjelaskan. Kelas 6, gimana soalnya? Udah ya? Berarti semua sudah masuk ya, sudah dipaparkan tadi kan? Oke. Sudah selesai lempar evaluasinya? Sudah. Kelompok kelas 5, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah masing-masing ketua kelompok silakan kumpulkan lembar evaluasi kawan-kawanmu, silakan sama ibu. Ayo, silakan. Ayo. Kelompok kelas terima kasih. Oke, sudah diserahkan semua kan? Ini ya, semua sudah menyerahkan. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti lembar evaluasi ini akan ibu nilai, kembalikan saja anak-anak yang mendapat nilai besar dan siapa saja anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM. Nanti kita perbaiki. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita harus merefleksikan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, dimulai dari kelas 5 terlebih dahulu. Kelas 5. Hari ini kita belajar mengenai apa, Nak? Sistem peredaran darah. Tadi ada 3 organ peredaran darah. Apa itu? Jantung, pembuluh darah, paru. Itu dia. Ada 3 organ sistem peredaran darah. Tadi sistem peredaran darah terbagi jadi 2. Apa saja? Sistem peredaran darah kecil dan Sistem peredaran besar. Oke. Pada situ kita pahami bahwa jantung manusia itu ada 2 sistem peredaran darahnya. Ada dari sana, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, itu dipahami itu. Tadi juga ada beberapa jantung. Jantung terletak di bagian mana? Sebelah kiri. Besarnya sebesar apa? Sebelah kanan. Nah, itu ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Ya kan, ya Joel? Betul? Ya. Oke, baik untuk kelas 5. Mungkin nanti materinya, demikian materi kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti materinya akan kembali diingatkan kepada ibu wali kelas, yaitu Ibu Rizda Waru. Nanti dia kembali menerangkan mengenai peredaran darah ini. Tapi cukup sekian untuk hari ini. Baik, ibu kembali dulu sebentar ya ke kelas 6. Oke, gimana kelas 6? Pelajarannya pada pagi hari ini? Seru ya? Pada pagi hari ini kita mempelajari apa? reklame. Apa itu pengertian reklame? Juga tujuan dari reklame. Reklame. Nah, kita dulu apa itu pengertian dari reklame?
reklame. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajar, menganjurkan, dan menawarkan produk. Oke, tujuan dari reklame. Apa tujuan dari reklame? Kenapa kita harus buat reklame? Agar Suatu produk diminati oleh banyak oh orang. iya betul, agar produk kita diminati oleh banyak orang. Itu tujuan dari reklame. Lalu ciri-ciri dari reklame bagaimana? Memiliki warna yang menarik. Memiliki warna yang menarik, apa fresh lagi? Iya, memiliki kata-kata yang menarik sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Itulah dia refleksi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada kali ini. Kali bertanya sekarang di kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana nih perasaannya ketika belajar pada pagi hari ini? Semangat mendapat banyak ilmu. Ya, betul sekali. Pembelajaran kelas selasa pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai dengan baik. Nah, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Untuk kelas 6, kita akan menyambung materinya besok di les ibu di bagian tematik. Kita akan sambung mengenai bagaimana itu bentuk-bentuk dari reklame. Nah, untuk kelas 5 nanti materinya kembali akan dipaparkan kembali oleh wali kelasnya, yaitu ibu Ustaz, mengenai peredaran darah besar, apa saja fungsi-fungsi organ sistem peredaran darah. Nanti dilanjut ya, di apa? Cukup sekian untuk hari ini. Silakan bukunya dibereskan, dilipat bukunya supaya rapi mejanya. Kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah bersih semua ya, nggak ada yang apa? Oke, tutup ya. Dengan pembelajaran sudah selesai pada pagi hari ini, biar bukunya sudah dibereskan semua. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita apa? Berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, kelas 5 ya. Oke, silakan maju ke depan, kita di dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan semoga semua yang Ibu sampaikan dapat ditanamkan dengan baik, dapat terus dipelajari di rumah, karena siapa tahu soal-soal, ujung-ujung soal mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini di ujian yang akan datang. Nah, untuk itu, karena kita sudah selesai berdoa, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Silakan digendong ranselnya. Baik anak-anak, sekarang kita semua boleh pulang ke rumah masing-masing. Silakan maju ke depan, gendong ranselnya, kita pulang. Ayo dari sini. Oke, pulang ya. Oke, pulang.